Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alif terbentuk dari ulfah, kedekatan, dan taklif, pembentukan. Dengan huruf inilah Allah mentaklif, menyatukan seluruh ciptaannya dalam landasan tauhid dan makrifat dengan kecintaan, penghayatan, iman dan tauhid. Alif ini juga yang kemudian membuka makna dan pengertian tertentu dengan banyak bentuk rupa dan warna yang ada pada huruf-huruf yang lain. Maka jadilah alif sebagai kiswah bagi huruf yang lainnya. Itu semua karena kehendak si alif goib. Karena bila terpaku kepada huruf saja, itu tidak akan memiliki makna apa-apa, sebab pengertian tidak terdapat kepadanya. Makna terdalam daripada huruf alif, ibaratnya, ialah seperti juga nyawa. Sedangkan pada bentuknya huruf, diibaratkan seperti ibarat raga. Seperti pohon yang dibelah sampai ke akar-akarnya. Dari akar dibelah lagi sampai ke biji asalnya. Lalu dari biji asalnya dibelah lagi sehingga tiada sesuatu apapun lagi. Itulah hakikat kehidupan. Allah menjadikannya berupa, memiliki bentuk, padahal tiada. Ketika diucapkan, huruf berupa lisan, sedangkan maknanya sendiri adalah pengetahuan yang diketahui sebelum lisan terucap dan berbuat. Ia sangatlah halus, melebihi kehidupan yang fana. Jadi jelas bahwa alif adalah huruf yang paling utama, agung dan mulia. Diibaratkan seperti Adam, sedangkan bila alif disatukan dengan hamzah, itu diibaratkan seperti Hawa. Maka lahirlah 28 huruf hijaiyah seperti lahirnya manusia dari sebab adanya Adam dan Hawa. Seluruh huruf terlahir dari alif, karena alif pada asalnya tegak lurus, di mana titik asalnya ialah isyarat bagi penetapan permulaan wujud, yang merupakan lawan daripada ketiadaan. Lalu alif ini ada pada penglihatan, sehingga melihat yang benar-benar ada. Adapun melihat zat, itu merupakan cerminan daripada ketunggalan sejati, yang menurun pada kesejatian diri. Jadi ketika dikaruniakan pandangan ini, melihat keberadaannya di dunia ini, tentunya dengan cahaya yang terang benderang. Ketika disebut alif, yaitu ketika diri sudah tunggal, ia menunjukkan apa yang tampak dan apa yang terlihat pada dirinya, sehingga jadilah alif. Inilah titik keesaannya. Ketika ku pandang dengan keagunganku, maka titik pun menunduk dan mengalir menjadi garis lurus tanpa akhir. Alif pun dijadikan permulaan di dalam kitabnya dan pembuka huruf, karena huruf lainnya tentu berasal darinya dan tampak pada dirinya. Saudaraku, sang sejati,
alif. Titik yang ada pada mulanya perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian nampak dan turun agar dikenal lewat ciptaannya. Begitupun dengan makhluknya, dikenal dan dinisbatkan hanya kepadanya. Itulah khalifah yang membawa amanah. Karena dengan nama Allah itu adalah Bismi dan Allahu. Allahu itu adalah alif, lam, ha. Alif lam yang dimaksud adalah lahu sama dengan baginya. Jadi Allahu adalah alif lam baginya. Ar-Rahman sama dengan alif, ra, ha, mim, dan nun. Maksudnya alif dan lam itu Rahman, demikian juga dengan Rahim. Jadi alif lam itu seperti halnya cahaya matahari dan rembulan yang memberi dan menyayangi tanpa syarat. Alif lam di dalam diriku adalah keadaan tubadil di dalam sholat. Jadi alif lam itu di dalam tiap-tiap sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Seperti halnya mustaqim, jalan yang lurus, di mana terdapat pada diri kita yang sempurna di saat sholat. Yaitu ketika kita menginjak makom tubadil, seperti halnya takbiratul ihram yang sempurna, di mana lafaz Allah di dalam takbiratul ihram di saat kita sholat itu dipanjangkan tanpa ada batasan hukum dua harkatnya sebagai bentuk keagungannya. Berbeda dengan kata inna yang artinya sesungguhnya. Begitu ia diberi alif sebagai perpanjangan daripada huruf nun, maka ia berubah menjadi jamak atau banyak. Inna artinya sesungguhnya kami. Begitu juga dengan kul yang artinya katakan. Begitu diberi nun dan alif sebagai perpanjangannya, maka berubah menjadi jamak atau banyak. Kulna yang artinya kami berfirman. Jadi perubahan dari tunggal menjadi jamak karena adanya imbuhan huruf yang disesuaikan maksud dan tujuannya, bukannya unsur yang memerintah yang menjadi jamak. Subjek sama dengan yang memerintah tetap tunggal. Objek sama dengan maksud dan tujuan yang menjadi jamak. Sedangkan di saat sholat, manusia tidak sedikit pun ada kekuatan sehingga ikut andil dalam perkara sekecil apapun terhadap dirinya. Karena di satu sisi, sang hamba diperkenankan memilih jalan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada waktu yang sama, ia harus masuk kepada ketetapannya. Karena huruf memiliki tampilan, bahasa, dan memiliki aspek lahir dan juga aspek batin. Aspek lahirnya berupa nama dan bentuknya. Aspek batinnya berupa makna rahasianya. Batasannya adalah uraian daripada hukum-hukumnya, serta tampilannya adalah penyaksian dan penyingkapannya. Seluruh struktur susunan alam semesta ini, itulah yang dinamakan sebagai alif. Karena seluruh huruf berasal daripada susunannya, pengertiannya, rahasia hembusan tiupan ruhnya, yang mencangkup seluruh kata-kata daripada setiap hikmah, yang menakjubkan dan ilmu-ilmu yang paling istimewa, yang ditiupkan kepada Adam alaihi salam. Adam menjadi istimewa, Nabi Adam menjadi istimewa, karena beliau diajarkan satu huruf alif oleh Allah.
maka ia dapat menyebutkan seluruh nama dalam satu huruf. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.